Perkembangbiakan tumbuhan. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sumber kehidupan. Manfaat tumbuhan bagi manusia. 1. Sumber energi bagi manusia. 2. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. 3. Sumber oksigen untuk bernapas. 4. Pengikat air tanah. 5. Peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Bagi hewan. 1. Sumber energi bagi hewan. 2. Sumber oksigen untuk bernapas. 3. Melindungi dari sengatan sinar matahari. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Pembiakan generatif, reproduksi generatif, adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bagian-bagian bunga. Mahkota. Kepala sari. Benang sari. Kepala putik. Tangkai putik. Bakal biji. Kelopak bunga. Dasar bunga. Tangkai bunga. Fungsi bagian-bagian bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Mahkota bunga berfungsi menarik perhatian para serangga agar hinggap melindungi alat reproduksi bunga, putik dan benang sari. Kepala putik merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan gynoecium. Bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium serta berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal buah menjadi tempat terjadinya pembuahan yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan. Tangkai bunga berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Kelompok bunga berdasarkan alat reproduksi. 1. Bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat reproduksi dalam satu bunga. Artinya, bunga ini memiliki putik dan benang sari. Contoh bunga sempurna adalah bunga tulip dan kembang sepatu. 2. Bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna hanya memiliki satu alat reproduksi dalam satu bunga. Ini merupakan jenis bunga yang paling umum. Contoh bunga tidak sempurna adalah bunga salak dan bunga pepaya. Kelompok bunga berdasarkan kelengkapan bagian. 1. Bunga tidak lengkap. Sebaliknya, bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki satu atau dua komponen bunga. Contoh bunga tidak lengkap adalah bunga kelapa dan bunga kamboja. 2. Bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 10 komponen bunga yang sudah kita bahas sebelumnya. Contoh bunga lengkap adalah bunga bakung, bunga mawar, dan bunga kembang sepatu. Selamat belajar. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasannya.